Haleluya. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami saat ini, kita masih bisa melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan berbicara perlindungan kerajaan atau perlindungan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kenapa kita berbicara tentang perlindungan Tuhan? Karena hari-hari saat ini adalah hari-hari yang tidak baik. Hari-hari yang membuat hati ini menjadi khawatir, hati ini menjadi takut. Kenapa demikian? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebagaimana yang kita lihat bersama dan kita merasakan, yang namanya COVID-19 atau coronavirus senantiasa menjadi bahan perbincangan dimanapun kita berada. Baik itu kita di rumah, baik itu kita di jalan, baik itu kita di tempat pekerjaan, semuanya berbicara mengenai coronavirus. Kenapa demikian? Karena coronavirus saat ini adalah sebuah ancaman kehidupan yang tidak dapat kita pandang sebelah mata. Karena kalau kita berbicara tentang virus corona, bukan saja kita berbicara tentang kesehatan, kita berbicara tentang sakit penyakit, bahkan ancaman kematian. Tetapi virus corona mengancam semua aspek kehidupan. Bahkan dan ini terjadi baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Semua merasakan ancaman yang namanya virus corona ini. Ancaman di dalam kesehatan, ancaman di dalam kehidupan sosial, bahkan ancaman di dalam kehidupan ekonomi. Semuanya kalau kita melihat secara grafik, itu semuanya menurun menuju sebuah kehancuran. Dan semuanya ini dirasakan oleh semua orang, termasuk saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya perlindungan kerajaan Allah atau kerajaan atau perlindungan Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membaca Mazmur 91 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan kita. Kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, walau semua orang, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi Tuhan membuat satu keajaiban dalam hidup ini. Karena apa? Karena Tuhan berjanji itu semua tidak akan menimpamu. Haleluya. Haleluya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, bagaimana caranya kita itu mendapatkan perlindungan Tuhan? Bagaimana caranya perlindungan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena perlindungan Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlindungan Tuhan itu membutuhkan satu proses dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada saat ini kita akan membahas dua hal untuk mendapatkan perlindungan Tuhan yang kita rindukan. Perlindungan Tuhan yang senantiasa kita butuhkan dalam hidup ini. Haleluya. Yang pertama yaitu kita harus memilih untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau kita membaca ayat-ayat ini kita bisa melihat, kita bisa mengerti bagaimana caranya kita
mendapatkan perlindungan Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, saat kita memilih untuk percaya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka ada jaminan hidup yang akan kita terima. Saat kita memutuskan untuk duduk dan bermalam dalam naungan Tuhan, maka kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sebab percaya kepada Tuhan dibangun pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, dan pada saat kita melakukan firman Tuhan itu sendiri. Sebab firman Tuhanlah yang akan membuat iman kita ini terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam kehidupan ini. Haleluya. Memang perjalanan hidup itu bukanlah sesuatu yang mulus, ya, tanpa adanya gangguan, tanpa adanya rintangan. Tetapi dalam keadaan apapun, dalam situasi dan kondisi apapun, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena Tuhan yang akan melindungi orang-orang yang mengasihinya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan akan diutus untuk menjaga kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, percayalah kepada Tuhan, sebab Dialah tempat perlindungan yang aman bagi kita. Dan poin yang kedua yaitu kita harus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 dan sampai ayat yang ke-16 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ayat di atas merupakan sebuah respon daripada Tuhan bagi setiap orang yang memiliki hati yang melekat kepadanya. Saat umatnya dalam kesesakan, mereka akan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan menyertai, bahkan menjawab setiap doa mereka. Hati yang melekat kepada Tuhan artinya apa? Artinya hati yang senantiasa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, yang senantiasa memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang namanya hati yang melekat kepadanya. Haleluya. Maka dari itu pada saat ini saya mengajak semuanya, mengajak saudara-saudara semuanya untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan, senantiasa membaca firman Tuhan, senantiasa menjalankan firman Tuhan itu sendiri. Saya percaya pada saatnya Tuhan nanti kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Pada saatnya nanti kita akan merasakan begitu besar kasih daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, memang dunia semakin hari semakin tidak baik. Firman Tuhan mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Namun ketahuilah bahwa dalam situasi apapun yang terjadi, Tuhanlah yang akan menjadi tempat perlindungan kita yang aman. Dan agar kita terus dalam perlindungan Tuhan ialah harus memilih untuk percaya kepadanya dan terus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Mari kita jalankan kehidupan ini, kita jalani hidup ini, kita perjuangkan kehidupan ini bukan dengan hati yang gentar, hati yang takut, hati yang khawatir, tetapi
hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang terus berharap kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan adalah perlindungan yang aman dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mengajak semua saudara yang membutuhkan Tuhan. Saya mengajak semua saudara yang merindukan pertolongan Tuhan. Saya mengajak semua saudara yang merindukan jamahan tangan Tuhan pada saat ini. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, di dalam nama Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa buat semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa buat semua umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Hamba-Mu berdoa membuat semua umat-Mu yang membutuhkan jamahan tangan-Mu di dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Hari-hari yang senantiasa, oh haleluya, haleluya, terjadi permasalahan-permasalahan dalam hidup ini. Baik persoalan kesehatan, sakit penyakit, mau jalan buntu, bahkan pergumulan-pergumulan hidup. Karena di dalam kehidupan saat ini, yang mana Engkau tahu Tuhan, terjadi satu malapetaka, satu bahaya, yaitu virus corona yang mengancam kehidupan umat-Mu yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tetapi tangan-Mu terus terarah kepada kami. Kami percaya di dalam nama Yesus yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang dalam pergumulan Engkau berikan kemenangan, yang menghadapi jalan buntu Engkau akan membuat, Engkau akan membangun terobosan-terobosan yang baru bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta ini. Bangsa ini, negara ini membutuhkan tangan kasih-Mu Tuhan. Bangsa ini membutuhkan pertolongan-Mu. Virus corona boleh terjadi, tetapi kami percaya di dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang sempurna turun atas bangsa ini, sehingga virus corona akan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya semua orang akan melihat keajaiban tangan Tuhan di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.